Kementerian Pertahanan Rusia kini mengatakan ledakan besar di gudang senjata mereka yang berada di wilayah Crimea kemungkinan karena sabotase. Ledakan tersebut juga memaksa evakuasi lebih dari 3.000 orang. Ledakan pada Selasa 16 Agustus 2022 mengguncang fasilitas penyimpanan amunisi di dekat desa Maskoye, distrik Zankoye. Insiden itu juga mengganggu layanan kereta api dan pasokan listrik. Surat kabar Rusia Kommersant juga melaporkan kemungkinan adanya sabotase lain di wilayah Crimea. Insiden tersebut menyusul serangkaian ledakan pekan lalu di pangkalan udara yang dioperasikan Rusia di Crimea. Pejabat Ukraina telah mengisyaratkan ledakan itu sebagai bagian dari semacam operasi khusus, tetapi yang dikatakan Moskow pada saat itu adalah kecelakaan. Kantor berita TASS mengutip Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan infrastruktur sipil telah rusak sebagai akibat dari sabotase, sebuah pengakuan bahwa ada kelompok-kelompok bersenjata yang setia kepada Ukraina dan menimbulkan kerugian pada logistik militer dan jalur pasokan di dalam wilayah Crimea. Pejabat senior Moskow di wilayah tersebut, Sergei Aksyonov, menambahkan selain 2 orang terluka, ledakan telah mengakibatkan lalu lintas kereta api dihentikan dan ribuan orang dievakuasi dari desa-desa terdekat. Aksyonov tidak menjelaskan penyebab ledakan terbaru itu, dan juga tidak segera jelas bagaimana penyabot memicu ledakan. Media pemerintah Rusia berspekulasi mereka mungkin menggunakan drone kecil untuk mengebom gudang amunisi dan fasilitas lainnya. Pekan lalu, ledakan di pangkalan udara militer di pantai barat Crimea menyebabkan kerusakan parah dan menghancurkan sejumlah pesawat Rusia. Moskow menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan meskipun ledakan simultan meninggalkan kawah yang terlihat dari luar angkasa. Kantor berita Rusia RIA mengatakan akibat ledakan Selasa, 7 kereta penumpang telah ditunda dan lalu lintas kereta api di sebagian jalur di Crimea Utara telah ditangguhkan. Gangguan pada jalur kereta api dapat mengganggu kemampuan Moskow untuk mendukung pasukan di Ukraina dengan perangkat keras militer. Zankoye berada di utara semenanjung Crimea. Mirip dengan serangan di pangkalan udara pekan lalu, depot amunisi berada di luar jangkauan roket yang diberikan Amerika dan Barat ke Ukraina. Ukraina belum secara resmi mengkonfirmasi atau menyangkal bertanggung jawab atas ledakan di Crimea. Anton Gerashenko, penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, menyindir di Twitter bahwa Crimea yang menjadi tempat wisata ketika Ukraina mengendalikannya kini telah berubah menjadi zona perang sejak berada di bawah pendudukan Rusia. Semenanjung Crimea adalah pangkalan armada Laut Hitam Rusia. Tetapi saat musim panas, daerah ini dikenal sebagai tempat wisata. Wilayah ini juga digunakan Moskow sebagai jalur pasokan penting untuk perangnya di Ukraina. Kemampuan baru Ukraina untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia berpotensi mengubah dinamika perang yang telah berlangsung 6 bulan. Ini karena Kiev bertujuan mengganggu jalur pasokan Rusia menjelang serangan balik Ukraina yang direncanakan. Sementara itu, dari Belarusia muncul laporan bahwa Rusia telah mengumpulkan kekuatan besar sistem rudal anti pesawat. Belaruski Hajun, sebuah kelompok pemantau independen Belarusia, menyebut ada antara 15 hingga 60 rudal di lapangan terbang Yabrovka di wilayah Gomel yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Situasi ini bisa menunjukkan Rusia tengah berencana untuk melakukan serangan skala besar baru. Secara khusus, Belarusia Hajun melaporkan sistem yang ditempatkan di pangkalan tersebut adalah antara 10 hingga 14 sistem rudal permukaan ke udara S-400, 3 sistem radar, dan 2 sistem pertahanan anti pesawat Pansir. Selain itu, setidaknya ada 15 hingga 60 rudal untuk sistem rudal S-300 dan S-400 di gudang amunisi Yabrovka. Belaruski Hajun mencatat bahwa pesawat Il-76 Rusia telah mengirimkan rudal S-400 tambahan ke bandara Gomel. Setelah itu, mereka dibawa ke Yabrovka. Analis dari Belaruski Hajun berhipotesis semua itu menunjukkan persiapan untuk serangan rudal skala besar di wilayah Ukraina dalam beberapa minggu mendatang. Fakta bahwa tidak ada satupun rudal yang diluncurkan dari Belarusia sejak serangan skala besar terakhir pada 28 Juli juga menunjukkan Rusia mungkin bersiap untuk serangan baru. Selain itu, ada jumlah besar berbagai kendaraan militer, peralatan, parit, tenda, dan sejenisnya di Yabrovka. Lembaga ini juga tahu bahwa ada tank T-72 dan sistem rudal balistik jarak pendek Iskander yang ada di tempat tersebut. Pada Rabu 10 Agustus 2022, ledakan mengguncang sekitar lapangan terbang Yabrovka. Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan ledakan sebagai akibat salah satu kendaraan yang terbakar.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.sejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.